من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Ya. Konsultasi agama dengan siapa di mana? Saya Niar, Pak Ustaz, dari Makassar. Ya, silahkan pertanyaannya. Ya, Pak Ustaz, maaf, syarat-syarat kita bisa menjamak sama mengqashar salat itu pada saat musafir, apakah pada saat kita lagi mobile atau tetap pada saat kita setelah pindah bermukim, Pak Ustaz? Baik. Jadi Bu Niar bertanya terkait dengan menjamak dan mengqashar saat safar ya? Ya, Ustaz. Yang pertama saya definisikan dulu safar itu apa. Safar itu artinya perjalanan yang menurut kebiasaan bahwa ini dia sudah tinggalkan kotanya menuju ke sebuah tempat yang dia akan melalui proses yang biasanya dihadapi oleh orang-orang yang melakukan perjalanan. Dan dia berada di tempat yang dia tidak bermukim di situ, bukan tempat dia tinggal di situ. Jadi sepanjang dia sudah safar, kalau dia sedang berjalan, lagi mobile seperti yang disebut tadi oleh Ibu, maka itu tidak ada ketentuan dan batasan hari. Boleh selalu dia menjamak dan mengqashar sepanjang dia jalan, walaupun dia berjalan bertahun-tahun. Kalau musafir dari sebuah negara ke negara dan terus bolak-balik, ya, tanpa henti, sepanjang dia masih musafir, dia boleh menjamak dan mengqashar. Dan semua rukhsah, keringanan-keringanan safar boleh dia dapatkan. Contoh realnya di masa sekarang adalah orang yang pekerjaannya sopir luar kota, yang tiap hari dia safar, perjalanan keluar kota. Makanya sepanjang dia perjalanan, maka itu dianggap musafir. Sepanjang dia jalan, dia boleh menjamak dan mengqashar. Tapi kalau musafir singgah di sebuah tempat, maka muncul pertanyaan, berapa lama dia tinggal di tempat itu? Apakah dia tahu jumlahnya atau tidak? Kalau dia misalnya singgah di satu tempat, dia tidak tahu berapa lama dia di situ. Seperti seorang yang datang ke sebuah daerah, dari Makassar misalnya ke Jakarta, untuk berobat. Sampai ke rumah sakitnya nggak bisa pastikan berapa lama masa pengobatan. Maka sepanjang dia tidak tahu berapa lama masa pengobatan, maka boleh dia menjamak dan mengqashar. Dibolehkan untuk menjamak dan mengqashar. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka di dalam sebuah perjalanan menunggu salju yang cair, mereka menjamak salat di situ dan mengqashar selama 2 bulan lebih. Ada yang di sebagian kondisi 6 bulan lebih mereka menjamak dan mengqashar. Ini kalau kita tidak tahu berapa lama akan tinggal di situ. Tapi kalau misalnya saya dari Makassar ke Jakarta, saya tahu saya akan tinggal di sana 10 hari saja, keperluan saya begitu. Maka ini silang pendapat di tengah para ulama berapa banyak atau berapa lama dia bisa menjamak dan mengqashar. Dan pendapat yang paling amannya itu dihitung 4 hari saja. Dihitung 4 hari. Jadi kalau dia tahu misalnya akan 7 hari, dia menjamak dan mengqashar 4 hari saja. Dan bersama dengan itu semua, saya selalu menasihatkan, kalau seorang mendengar adzan di masjid dan tidak ada keperluan untuk menjamak dan mengqashar, maka dia datangi panggilan adzan. Dia ke masjid walaupun dia musafir. Itu yang lebih afdal baginya. Tapi kalau misalnya dia ada keperluan atau dia berat karena perjalanan, diambil keringanan yang Allah berikan. Itu adalah hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.